Selamat bertemu kembali. Oke. Nah, kita sekarang ingin bicara topik apa ya? Yang pastinya topik yang bermanfaat ya. Hari ini saya akan membahas tentang snot. Pengertian tentang snot. Snot itu apa? Terus bagaimana caranya mengetahuinya? Cara awal apa? Mengetahui ciri-ciri awal snot itu bagaimana, terus penanganannya bagaimana, langsung apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Oke, nanti akan saya beritahu sepengetahuan saya selama saya mengobati snot itu bagaimana ya. Nah, terus jangan lupa sekali lagi kalian tonton videonya, lalu like, share, and subscribe. Kalau tidak mengerti tulis di kolom komentar. Oke. Selama saya memelihara burung lovebird, jarang saya mengalami yang namanya snot. Terus cara kalau kita tahu ciri awalnya snot, kita cepat menangani dan lalu kita tangani perawatan lovebird itu dengan sespesifik mungkin agar tidak snotnya agar tidak parah dan menular ke yang lain. Nah, selama saya melihara tuh jarang sih saya ngalami sampai snot parah atau sampai mati. Nah, malah saya uji coba, saya membeli burung yang snot lalu saya obati sendiri. Kalau dulu pernah cuma ada yang lebam-lebam gitu aja, tapi nggak pernah sampai yang parah gitu ya. Kalau ada yang gejala sedikit aja langsung saya tangani. Nah, nanti akan saya kasih tahu cara-cara menanganinya dan kita harus tahu ciri awal snot itu bagaimana, langsung apa saja yang tidak perlu dilakukan dan apa yang perlu dilakukan. Nah, kalau snot itu sebenarnya berbahaya ya, itu penyakit yang menular. Tapi banyak yang pengertian tuh snot itu penyakit mata. Sebenarnya snot itu bukan penyakit dari mata, tapi penyakit dari pernapasan ya. Bakteri yang masuk pernapasan lalu mengganggu, lalu bakteri yang menyebar dan menumpuk ke lainnya. Nah, cirinya snot itu nanti kalau dari mata, makanya banyak orang yang mengira itu snot itu penyakit mata. Sebenarnya bukan. Snot itu penyakit pernapasan ya. Di semua unggas, bukan cuma lovebird tapi dari ayam, burung-burung yang lain, kenari, terus ya sebangsanya unggas, pasti semua itu bakal kena snot. Nah, tapi kita harus tahu cara menangani snot agar tidak menular. Nanti jangan seperti ayam. Kalau ayam sekali kena satu kandang, semua kena. Kalau lovebird atau burung-burung hias yang lain, dan harus cepat menanganinya biar tidak menyebar ke mana-mana. Nanti kalau udah kena kemana-mana, wah, kalian yang rugi, bisa mati semua kalau tidak menangani dengan tepat ya. Nah, ayo kita, saya kan tidak punya contoh yang burung terkena snot. Nah, nanti akan saya kasih tahu dengan burung sehat, tapi nanti anggap aja itu burung yang kena snot. Nah, nanti saya beri contoh gambar aja ya, burung yang terkena snot, terus bagaimana penanganannya. Oke, kita mulai. Oke, let's go. Halo guys, nah ini saya punya ciri-ciri lovebird-nya ya, tapi bukan lovebird yang terkena snot ya. Tapi anggap aja ini terkena snot, karena saya nggak punya lovebird yang kena snot. Alhamdulillah lovebird saya sehat semua ya. Nah, gimana sih snot itu? Terus bagaimana cara kita melihatnya kalau kita lagi sibuk atau bagaimana? Ya, kita lihat dari karakter atau tingkahnya lovebird itu ya, itu sendiri nanti gimana. Kalau lovebird yang terkena snot, dia pasti akan diam, lalu dia akan murung, dia sering ngantuk dan sering menindurkan atau menyelipkan kepalanya ke sayapnya ya. Yang terutama adalah pada bagian mata. Nah, pada bagian mata dia akan memerah terus membengkak ya, ini kan putih. Nah, dia akan memerah terus, nah matanya itu akan membengkak ya. Sebenarnya snot itu penyakit pernapasan ya, bukan penyakit yang menuju ke mata saja. Nah, jangan sampai salah, nanti kalian memikirnya snot itu penyakit di mata. Sebenarnya itu sebenarnya penyakit yang mengganggu pernapasan dari bakteri yang merusak pernapasan. Nah, lalu menular atau menyumbat-nyumbat karena bakteri yang menyebar, lalu membuat mata berair dan membengkak. Ya, nanti kalau kalian itu menganggap snot penyakit mata, nanti kalian menyembuhkan hanya matanya saja, tapi penyakit yang lain tidak tersembuhkan. Ya, seperti kita batuk menyertai pilek dan
panas. Nah, otomatis kan obatnya nanti jadi satu ya, seperti itu. Jangan obat batuk aja. Nah, nanti penyakit panasnya sama yang lainnya nggak dikasih. Nah, sama dengan yang dialami dengan lovebird. Kalau penyakit snot, kita harus mengetahui snot itu apa dulu ya, penyakit intinya. Nah, kalau kita tahu penyakit intinya, kita tahu itu dari gejala pernapasan, berarti kita akan memberinya vitamin dan seperti obat-obatan herbal. Lalu tetap matanya ini kita obati ya, jadi kita fokus ke semua, jangan fokus hanya ke matanya saja. Penyakit snot itu bukan penyakit mata, tapi penyakit pernapasan. Nah, itu ya. Nah, saya akan memberi ciri-ciri bagaimana snot itu ya. Nah, ciri-ciri penyakit snot itu sebenarnya yang harus kita ketahui awalnya. Lovebird itu sering mengantuk atau memejamkan matanya atau kelopak matanya ya. Terus dia mulai pandangnya itu udah mulai kabur. Kalau lovebird-nya tahu, kalau kita nggak tahu, soalnya kita nggak punya yang bukan matanya si lovebird. Terus lubang hidung, lubang hidung pada lovebird itu berair atau dia mulai ingusan. Ya itu ya tadi, ingusan ya. Terus kita biasanya juga melihatnya tuh atau menyebutnya tuh seperti pilek ya. Terus matanya tuh lihat berair seperti ya menangis dia, soalnya kan menahan bengkak seperti kita lagi keculek gitu, pasti matanya bakalan berair. Terus lovebird tuh bakalan sering menggosok-gosok. Kalau kalian melihat lovebird itu menggosok-gosok matanya ke tangkringan, nah berarti itu ada masalah di bagian matanya atau matanya mulai gatal ya. Nah, kalian harus tahu itu. Terus lovebird juga paling gampangnya tuh dia terlihat lesu. Nah, terus menyelipkan kepalanya ke sayapnya. Terus lovebird akan naik turun tuh dengan lambat, nggak cepat kayak biasanya seset. Jangan lambat seperti menaruh paruhnya dulu ke bawah, lalu pas ke atas dia juga naiknya juga lambat. Langsung nafasnya juga kelihatan seperti menggeh-menggeh seperti kita habis lari. Nah, itu soalnya kan dari penyakitnya snot itu kan dari bakterinya di pernapasannya dia sudah mulai bereaksi, terus nafasnya itu juga udah mulai sesak ya. Hati-hati. Lovebird awalnya sehat sorenya atau paginya atau sebelumnya sehat, besoknya bisa langsung mati mendadak ya. Nah, terus saat bernapas itu ekor lovebird akan kelihatan naik turun ya, soalnya dia menahan napasnya yang lagi sakit ya. Terus kelopak matanya tuh kelihatan membengkak, terus warnanya merah. Terus biasanya muncul, yang paling sering itu muncul belek putih di bagian mata, atau seperti kita bisa bangun tidur itu ya, terus mengeluarkan belek atau tai mata gitulah. Nah, terus kadang-kadang tuh ada daging tumbuh kecil gitu, daging tumbuh kecil. Nah, kalau kalian berani itu diambil aja, kalian capit itu nggak apa-apa. Nanti kalau kalian nggak bisa penanganannya atau kalian itu biarkan saja, nanti bisa membesar ya, seperti kutil gitu. Kalian ambil aja nggak apa-apa, pakai pincat atau pakai tangan yang tangannya harus bersih. Nah, terus yang paling utama itu lovebird tidak mau makan. Dia sudah malas makan, dia sudah malas minum, dia hanya mau diem saja di pojokan gitu ya. Nah, kalian harus memberinya nanti vitamin gitu ya. Nah, terus yang paling tidak mengenakan tuh nanti kotorannya berwarna putih dan encer. Nah, lalu berbau tidak sedap ya. Nah, hati-hati kalau pas di musim hujan. Itu biasanya paling banyak kalau lovebird yang terkena snot ya. Nah, begitu ya guys. Nah, itu ya cirinya dari snotnya. Terus bagaimana cara kita menangani snot? Nah, menangani snot itu sebenarnya gampang. Kalau kita sudah tahu itu burung itu terkena snot, dari lesunya burung, dari matanya yang membengkak, lalu dari nafasnya yang sudah mulai menggeh-menggeh atau dia mulai agak kayak narik napas panjang seperti kita lari. Sebenarnya kita lakukan gampang. Yang pertama harus kita lakukan, kalau kalian punya daun sirih merah, kalian ambil 5 helai. Nah, saya punya contoh. Kita ambil 5 helai daun sirih, lalu kita rebus dalam 1 liter air. Nah, kita panaskan sampai mendidih, lalu kita dinginkan, lalu kita semprot. Kita semprot di badan lovebird sampai basah kuyup. Itu agar menghilangkan bakteri-bakteri yang ada atau yang menempel pada burungnya. Soalnya takutnya nanti kalau kita hanya membiarkan atau kita mendiamkan saja, nanti bakteri akan terus mengumpul.
napas lobot akan semakin habis, lalu dia akan semakin membengkak di matanya. Merahnya pada mata itu akan terus membengkak, lalu akan berair terus, lalu hingga dia merusak jaringan pernapasan dan merusak kornea pada mata. Ya, soalnya akan merembet terus. Ya, itu bakterinya ganasi akan merembet. Lalu kalau kalian taruh di pada lobot yang sehat akan merembet juga ke lobot yang sehat. Ya. Terus taruh di tempat sejuk. Kan taruh tempat sejuk. Kalau pagi sama siang jangan dikerodong. Biarkan dia makan, kalian kasih millet biasa. Itu setiap hari sampai dia proses pemulihan. Jagung itu seperlunya saja. Misalnya penyakitnya itu 2 minggu, 3 minggu, seminggu sekali kalau jagungnya ya. Kalian kerodong hanya waktu malam hari saja. Kalau siang kalian buka, kalau misalnya pagi kalian belum bangun tidur masih tutup nggak apa-apa. Tapi kalau siang dibuka biar dia aktivitas makan. Nanti kalau kalian tutup, nanti dia bakalan tidur dan nggak mau makan ya. Nah, itu kalau yang sudah mulai tanda-tandanya agak mulai bahaya ya, agak mulai fatal, tapi jangan sampai fatal. Nah, itu yang kalian lakukan. Sorenya kalian tutup sampai malam, besok paginya kalian buka lagi sampai siang. Nah, kalau sudah mau sore kalian tutup lagi. Nah, boleh dipanaskan dan boleh tidak ya. Kalau robotnya itu berair, kalau snotnya itu berair, jangan sampai kalian panaskan. Tapi kalau dia itu tidak berair, kalian panaskan tidak apa-apa, tapi jangan dimandikan dulu. Kalian panaskan waktu pagi hari saja, jangan sampai siang. Kalian pagi hari saja, sebentar saja, durasi 10 menit, 15 menit saja. Biar dia hangat, terkena sinar matahari. Nanti kalau sudah hangat, kalian angin-angin dulu, baru kalian masukkan ke dalam lagi ya. Nanti kalian lihat dia udah mulai makan apa belum. Nah, itu kalau siang jangan sampai ditutup ya. Terus jaga kebersihan kandang. Kalian harus bersihkan setiap hari harus kalian bersihkan, oke? Terus jangan sampai kalau kalian di koloni atau kalian di kandang soliter, jangan sampai kandang itu lembab ya. Diutamakan harus kandang itu kering, harus kalian cek terus dari airnya jatuh ke bawah atau tidak. Nanti kalian kalau misalnya ada air atau kotoran-kotoran kalian bersihkan. Nah, itu ya, itu caranya agar robotnya pada waktu penyembuhan snot tidak tambah parah lagi ya. Nah, itu tadi kan mandikan, kalau dimandikan tidak apa-apa. Kan mandikan dengan daun sirih saja yang sudah tadi kan rebus 5 helai. Kan mandikan sama basah kuyup. Tapi kalau dipanasnya jangan terlalu lama. Panas pagi hari saja, cukup 10 sampai 15 menit saja. Kalau obat tetes apa gimana ya itu terserah kalian bagaimana. Kalau saya memberi obat tetes itu memakai ini. Kalian tahu kan tutupnya warna apa? Karena saya tidak menyebutkan merek ya. Kalian pakai ini, saya teteskan 1 kali aja. Nah, itu sudah cukup, itu efektif. Nah, sebenarnya tidak dianjurkan menggunakan obat tetes buat orang ya. Tapi kalau ini itu saya tidak apa-apa karena selama saya pakai ini selalu sembuh ya. Nah, tetap kalian bersihkan, kalian mandikan, tapi jangan terlalu sering dijemur ya, cukup pagi hari saja. Nah, itu. Terus jika kalau lobet kalian satu kena waktu kalian punya di kandang seperti ini soliter atau kandang koloni, kalian tahu satu, kalian cepat pindahkan ya, jangan sampai kalian diamkan saja. Nanti satu kena, semua kena. Nah, saya kemarin baru ada 1 lobet yang mati mendadak. Paginya nggak apa-apa, sorenya nggak apa-apa, besoknya sudah innalillahi ya. Ya itu kemungkinan dari snot, tapi matanya belum berair ya karena sesak napas. Nah, itu. Terus hindari waktu kalian jika kalian tidak ingin terkena snot, kandang harus tetap bersih. Terus jika kalian malas-malasan, dia akan kena penyakit, bukan penyakit snot aja ya, penyakit yang lainnya juga bisa akan kena kalau kalian tidak terlalu membersihkan kandang. Nah, apa sih yang menyebabkan burung itu terkena snot? Yang mengakibatkan terkena snot itu adalah penguapan amonia pada kotoran burungnya. Kalau kalian malas, penumpukan kotoran burung itu akan mengeluarkan amonia, lalu burung akan terkena atau menghirup udaranya lalu disedot sama dia amoniaknya itu. Kalau tidak kuat, bakteri-bakterinya akan masuk. Nah, itu akan menyebabkan gejala snot yang pertama di pernapasan.
lalu dia akan merembet, bakterinya akan menyumbat ke bagian-bagian saluran-saluran yang intinya seperti mata yang tadi. Dia akan bengkak, lalu bakteri-bakteri yang itu akan menempel yang lainnya karena kelembapan atau menguapnya kotoran yang nggak dibersihkan itu dari amoniaknya. Terus sama asap dari luar, mau itu asap motor, asap yang kita bakar atau bakar-bakar sampah itu, asap rokok. Nah itu bisa menyebabkan terkenanya SNOT. Nah hindari itu ya. Terus terlalu ruangannya terlalu sempit atau dia terkena panas dari seng, misalnya dari seng atau asbes yang terlalu menyorot, lalu menyorot ke bagian lobet itu, lalu menyebabkan uap, lalu sinar matahari yang berlebihan ke mata, lalu dia akan menarik nafasnya dengan kencang, lalu dia akan terkena bakterinya juga, lalu dia yang utamanya matanya akan kena ya. Tetap SNOT itu adalah dari pernapasannya. Nah terus apa lagi? Nah yang penting kita harus menjaga kebersihan kandang ya, sama kebersihan makanan, lalu dilihat dari sirkulasi kandang. Kalian harus bisa mengecek sirkulasi kandangnya karena amoniak yang dihasilkan kotorannya tuh bisa berbahaya dan bisa menyebabkan SNOT. Lalu nanti kalian gak sadar, paginya kalian anggap sehat, besoknya sudah mati. Jangan sampai mati ya, tetap kalian harus menanganinya sampai benar-benar pulih karena SNOT itu penyakit yang menular. Ya, itu kalau yang pengalaman saya waktu saya menangani SNOT. Saya hindari semua, saya tangani seperti itu. Kalian mandikan tidak apa-apa, tapi jangan mandikan terlalu sering. Kalian mandikan hanya menggunakan daun sirih yang kalian rebus tadi 5 helai, dan kalian teteskan obat mata, terserah kalian beli di toko-toko mana saja yang tentang penyembuhan SNOT ya. Nah itu banyak merek-merek yang lain, tapi kalau saya pakai ini yang biasa saya pakai. Itu tidak terlalu, dosisnya tidak terlalu tinggi. Sebenarnya tidak dianjurkan untuk memakai tetes mata buat orang ya, tapi saya pakai yang ini karena itu dosisnya tidak terlalu tinggi. Nah terus saya biarkan, saya taruh di kandang sendiri, saya diamkan di tempat tenang, saya tidak menyampurnya dengan yang lain. Makanan tetap saya kasih, pengkerodongan yang saya kasih waktu menjelang malam hari, kalau siang saya buka. Saya waktu itu menangani SNOT-nya kalau yang baru gejala 3 minggu saya sudah sembuh, atau 1 bulan dia sudah sembuh. Kalau yang terlalu berbahaya atau terlalu fatal, dia akan napasnya akan seperti napas yang orang lari. Dia akan menggeh-menggeh atau membuka paruhnya dengan mengeluarkan air liur, lalu matanya sudah rusak. Itu bahaya. Itu kemungkinan kecil dia bisa selamat. Kalaupun dia selamat, dia akan cacat ya. Nah, itu ya penjelasan tentang SNOT. Kalau kalian kurang mengerti, nanti kalian tulis di kolom komentar, nanti saya jelaskan ya. Sekali lagi jangan lupa like, share, lalu subscribe. Oke, sampai bertemu lagi, dadah.